Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sunaryadi Tegar Mahadika, BP 201081306. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa sih yang mengatur produksi itu. Jadi, dalam sistem ekonomi tradisional itu yang mengatur sistem produksinya gitu adalah rumah tangganya itu sendiri. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional ini, rumah tangga itu bertindak sebagai produsen atau yang menghasilkan dan konsumen yang menggunakan. Dalam sistem ini tuh rumah tangga ini memproduksi barang-barang yang hanya mereka butuhkan, lalu mengkonsumsi dari hasilnya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anissa Latifa dengan nomor BP 2010812040 akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu kebebasan memilih. Dalam sistem perekonomian ini, seluruh masyarakat bebas memilih dan menentukan harga sendiri dengan cara transaksi barter, yaitu menukarkan barang dengan barang sesuai kesepakatan bersama. Dan balik lagi, kebebasan memilih. Kenapa? Karena tujuan dari sistem ekonomi ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Sekian. Baiklah, saya Nola Yulharti, BP 201081102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan inflasi di dalam sistem ekonomi tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem di mana aturannya berdasarkan tradisi dan adat secara turun-temurun, yang masih mengandalkan sumber daya alam, sehingga faktor produksinya apa adanya dan terciptanya kejujuran serta kekeluargaan dalam masyarakatnya. Sehingga dengan begitu tidak adanya inflasi dan pengangguran dan masalah ekonomi yang ada pada sistem ekonomi tradisional. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu eksploitasi. Dalam sistem perekonomian ini tidak terdapat eksploitasi karena transaksi dalam sistem perekonomian ini hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak menggunakan SDA yang berlebihan. Perkenalkan, nama saya Ragil Mefravansa, BP 2010813026. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Dalam sistem ekonomi tradisional cenderung memiliki pendapatan yang merata karena modalnya hanya bergantung pada kondisi alam dan pengolahannya yang sederhana, sehingga tidak mengeluarkan dana yang besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan yang berikutnya, yaitu harga. Harga dalam sistem perekonomian tradisional ini relatif sama karena dalam sistem perekonomian ini masih memakai sistem barter dalam bertransaksi, yaitu saling tukar menukar barang, yaitu harga barangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang membutuhkan. Saya Rizky Okta Pradana dengan nomor BP 2010811032. Dalam sistem ekonomi tradisional memiliki efisiensi yang cukup tinggi karena semangat kerja yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pajak. Dalam sistem ekonomi tradisional tidak memiliki pajak karena seluruh bahan didapat dari alam dan langsung dikelola oleh rumah tangga, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah. Pemerintah hanya sebagai pengawas dan penjaga ketertiban saja. Baiklah, saya Fajri Rusmadi Maulana, nomor BP 2010812032 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemeliharaan kesehatan. Dalam sistem ekonomi tradisional, bahan yang digunakan langsung dari alam tanpa menggunakan campuran bahan-bahan kimia, sehingga dalam sistem ini pemeliharaan kesehatan cukup baik.
Di sini, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Pertama, masyarakatnya masih dengan pola pikir yang statis. Yang kedua, hasil produksinya yang sangat terbatas karena mereka masih tergantung kepada alam. Yang ketiga, tidak adanya standar nilai yang digunakan dalam transaksi. Yang keempat, kualitas barang yang cenderung rendah. Yang kelima, tingkat persaingan yang rendah karena masyarakat saling menolong dan membutuhkan barang sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, menggunakan sistem konvensional seperti dengan cara barter tukar-menukar barang. Perkenalkan, nama saya Bijakon, DP 20 10 812 008 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelebihan sistem. Yang pertama, hubungan antar individu itu sangat tinggi. Dan yang kedua, tidak terdapat kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga itu kegiatan berdasarkan asas kejujuran. Dan yang keempat, tidak ada monopoli pemerintahan. Dan yang kelima, tidak terdapat inflasi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kurang dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.